Suatu hari nanti banyak orang sangat menyesal. Penyesalan yang tidak bisa digambarkan atau dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi Alkitab mencoba melukiskan penyesalan itu dengan ratap tangis dan kertak gigi. Penyesalan yang juga bisa merupakan kemarahan. Sulit untuk marah kepada Tuhan, tetapi kemungkinan marah kepada diri sendiri. Mengapa, saudara? Ketika manusia melihat realitas kekekalan yang dahsyat, 70-80 tahun umur hidup manusia itu lebih kecil dari setitik air di lautan. Lebih kecil dari satu butir debu, satu butir pasir di laut. Kekekalan itu dahsyat sekali, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di Injil Matius pasal 16. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Segenap. Bukan hanya menjadi konglomerat. Bukan hanya memiliki kekayaan suatu kota atau suatu negeri. Seluruh kekayaan dunia tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan hidup di dalam kerajaan surga, di langit baru, bumi baru. Hari ini, sekarang ini, banyak orang yang mata hatinya tertutup. Mata hatinya buta terhadap realitas kekekalan itu, saudara. Bahkan tidak jarang, bukan hanya jemaat awam, pendeta mendengar kalimat langit baru, bumi baru, menertawakannya. Tetapi kita tidak perlu pusing dan tidak perlu peduli dengan apa respon, reaksi, tanggapan orang terhadap kita. Kita harus terus memancangkan perhatian kita pada realitas kekekalan ini. Langit baru, bumi baru itu satu dari 3 pilar gereja kita. Gereja Suara Kebenaran Injil, pilar utamanya adalah kesucian, kekudusan. Pilar kedua adalah langit baru, bumi baru. Pilar ketiga adalah bertanggung jawab. Bagaimana memaksimalkan potensi? Bagaimana menggunakan seluruh daya untuk mengembangkan diri dan dengan apa yang bisa kita raih, kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara termasuk orang-orang yang menyesali kehidupan. Jangan sampai saudara menjadi salah satu orang yang terbuang dan menghadapi keadaan tragis, terpisah
dari hadirat Allah selama-lamanya. Sehingga yang ada adalah ratapan, tangisan, dan kertak gigi. Oleh sebab itu, saudara, kita harus terus mengingat dan memerintahkan seluruh saraf kita sampai jiwa kita dicengkram oleh kebenaran bahwa hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan hidup. Jangan berpikir setelah kematian tidak ada kehidupan. Justru kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang oleh Allah setelah manusia jatuh dalam dosa adalah kehidupan di balik kubur. Karena Allah yang kekal, Allah tidak merancang manusia mati. Allah yang kekal merancang manusia untuk terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Allah tentunya. Jadi sebenarnya saudaraku sekalian, Allah tidak pernah merancang tempat yang namanya kober atau kuburan. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka ada hotel ini. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Anda masuk hotel mana saja, ada check in dan check out. Tapi kalau saudara ke Menteng Pulau, Gunung Gadung, Tanah Kusir, Kuiling, San Diego Hill, Anda check in dan tidak pernah check out. Dan itu fakta yang Bapak Ibu pasti alami. You can't avoid it. Kamu nggak bisa menghindarinya. Anda tidak bisa menghindarinya. Karenanya kita harus sungguh-sungguh memerintahkan seluruh jiwa kita untuk menghayati bahwa hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan hidup. Justru kehidupan di balik kubur itulah kehidupan yang dirancang Allah, di mana tidak ada kematian. Tentu juga tidak ada sakit, penyakit, bencana, krisis, kemiskinan, dan berbagai penderitaan seperti yang dialami manusia di bumi ini. Mestinya, wajarnya, normalnya, yang sehat mental, sehat rohani, sehat pemikiran, sehat penalaran, hidup kita sekarang hanya untuk persiapan bagi kehidupan yang akan datang nanti. Kalau saudara sibuk terus, Anda tidak pernah sungguh-sungguh memberikan kesempatan untuk membangun diri dan mempersiapkan diri masuk dunia yang akan datang. Mestinya kita ini, saudara, hidup hanya untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Kita harus sekonyol-konyolnya di sini. Sekonyol-konyolnya di mata manusia. Dianggap tidak normal, tidak wajar bahwa kita hidup sekarang ini hanya untuk persiapan kekekalan. Dan orang-orang seperti ini barulah bisa mewujudkan yang Alkitab katakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi setiap kali, saudaraku, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berurusan dengan Tuhan, gunakan kesempatan itu. Kita bersyukur memiliki gereja ini. Ingat, saya gembalanya di gereja ini. Tentu dengan usia saya yang sudah
makin meninggi, saya tidak punya banyak waktu bisa bertatap muka dengan saudara. Tetapi sebanyak mungkin saya akan hadir. Hari ini saya hadir, minggu depan saya hadir lagi untuk perjamuan kudus. Tapi jangan hanya karena saya hadir, saudara hadir. Kebaktian jam 10 setelah ini juga kebaktian yang saudara bisa hadiri. Saudara bisa usai dari kebaktian ini turun ke bawah. Mungkin saudara mau makan pagi atau mau melonggarkan otot. Naik lagi jam 10. Dan hari ini kehormatan kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang juga pecinta suara kebenaran. Dari Palembang, Pendeta Jerry. Anda bisa mendengar. Jangan berkata, wah Pak saya lewat online saja. Beda saudara. Hadir di tempat ini, duduk diam dalam atmosfer kehadiran Allah dengan online itu beda. Sering orang kebaktian online itu tidak menghormati Tuhan. Sambil mendengarkan khotbah, makan kuaci. Sedang mendengarkan khotbah, tukang somai lewat, somai. Sambil mendengarkan khotbah, pet anjing di rumah berisik. Diem lu dasar anjing. Terdistrak namanya. Tapi kalau duduk diam di sini, Anda punya persoalan cuma satu, ngantuk. Tetapi saudara bisa bertahan daripada di rumah, online. Anda bukan duduk diam di kaki Tuhan. Anda tidur di kaki Tuhan. Sengantuk-ngantuknya saudara di gereja lebih bisa bertahan daripada ngantuk di online. Dengar khotbah ngantuk, tidak ada yang mengawasi. Lalu saudara mulai ambil gadget, taruh di samping tempat tidur, saudara ngelihat. Tidak lebih 5 menit, tewas. Malaikat cuman begini-begini. Anda kan punya malaikat penjaga. Padahal Tuhan sedang memberi berkat, paket berkat lewat malaikat. Waktu mau diberi, Anda gini, nggak jadi dikasih, ngorok dia. Beda dengan di sini, ngantuk pun Anda akan bisa bertahan. Hadirlah saudaraku. Kalau malam hari Minggu jam 8 ada doa lewat Zoom, sediakan waktu. Tuhan akan menandai saudara loh. Ya, jangan saudara terlalu berlebihan. Wah, yang mimpin doa bukan si itu, aku ndak nafsu. Jadi saudara itu kebaktian seperti pergi ke restoran. Ndak enak bubur ayam di sana, enak bubur ayam di situ. Datanglah saudaraku. Dan kalau sekarang kita punya ibadah ketiga, kalau minggu pertama, ketiga itu bahasa Mandarin. Kalau minggu ketiga itu usia indah. Ya, maksudnya minggu kedua dan minggu keempat ya, itu usia indah. Tadi bicara-bicara dengan Pak Paul. Dulu setiap Selasa saya datang kemari ya untuk suara kebenaran ya. Nanti kita bikin acara mirip seperti itu walaupun saya tidak tiap minggu. Acaranya namanya kebenaran Alkitab. Kalau dulu suara kebenaran, sekarang lebih seru kebenaran Alkitab. Saya akan mengajar dan saya minta nanti yang biasa mengajar seperti Pak Weknyo dan lain-lain untuk bisa hadir. Hadirlah. Tidak harus ke Kelapa Gading, macet.
belum banjir. Ya. Kalau saudara di sekitar kota, jadikan ini rumah saudara. Ayo kita bersama-sama di sini. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya kemukakan, saudaraku. Jangan kita seperti orang-orang ya, yang berpikir bahwa seakan-akan kesempatan hidup itu hanya sekarang ini di bumi. Akhirnya saudara akan berfilosofi atau berfilsafat atau berprinsip seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-32. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saudara tidak mengatakan itu. Pada umumnya orang tidak mengatakan begitu. Tapi dari gaya hidup, dari cara hidup, dari cara berpikir, jelas menunjukkan, mengisyaratkan filosofi hidup ini. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Yang anak-anak sudah diajar oleh orang tua tanpa disadari, ya. Namanya anak-anak, ya. Biar saja, ya. Belum bisa berdoa, enggak usah berdoa, ya. Namanya anak-anak, belum mau ke gereja, enggak apa-apa, enggak usah ke gereja. Nanti kalau besar sedikit juga ke gereja. Coba itu rusak loh. Nanti menjelang remaja, ya mumpung kita remaja. Nanti kalau kita sudah pemuda, kita tidak lagi seperti remaja. Mumpung remaja, manfaatkan masa remaja. Nah, ini yang lebih gila lagi pemuda. Pemuda menjelang dewasa muda. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Mumpung masih muda. Nanti setelah dewasa muda mulai menjadi bapak ibu, ya, bapak ibu muda, maksudnya orang tua muda. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Menikmati suasana hidup berkeluarga. Bukan tidak boleh, saudara harus bisa menikmati suasana berkeluarga. Tapi jangan mengeliminir, ya, memisahkan, ya, mengasingkan Tuhan. Nanti kalau sudah lewat masa dewasa muda, ya mau masuki masa pensiun, kapan lagi kalau bukan sekarang, ya. Sudah kerja keras selama bertahun-tahun, sekarang kita mau menikmati hasil kerja keras, wisata. Terus, ini semua bisa diterjemahkan dengan kalimat, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini contoh lebarnya, luasnya, contoh kecilnya, contoh simpelnya, contoh mikronya. Saudara mesti bangun pagi doa. Saudara berkata, hari ini belum bisa, aku ngantuk banget. Nggak bisa. Besok aku doa. Besoknya juga begitu. Atau bangun juga, tapi setengah teler. Karena tidak dibiasakan, saudara. Saya bangun hari ini jam 2. Nyaris tidak tidur lagi. Tapi muka saya masih cerah. Bisa main mata. Walaupun matanya pedes. Saya sudah berlutut. Ada berkat yang saya terima dari Tuhan tadi pagi. Ketika doa pribadi. Lalu saya mulai memimpin doa. Saudara kalau menunda, nanti saja. Waktu kosong, saudara mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak membangun iman. Saudara harus mengerjakan tugas-tugas.
bertanggung jawab sebagai karyawan, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak yang studi, kuliah, harus. Tetapi harus ada bagian yang cukup untuk bergaul dengan Allah. Lewat doa, mendengarkan khotbah, ya. Harus ada. Kalau saudara berkata sibuk sehingga tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, saudara akan terus terbawa dalam irama hidup yang tidak haus akan Allah. Sampai suatu saat ada tidak bisa haus akan Tuhan. Saya kira sebagian saudara ini ada yang sudah hampir-hampir tidak bisa haus akan Allah. Karena cita rasa jiwamu, cita rasa yang hanya nikmat dengan berbagai kesibukan, kerja dan hobi. Kerja harus, hobi silahkan kalau Anda memilikinya. Dan itu memang terkait dengan pencarian nafkah. Tapi kalau hanya hobi-hobi untuk kesenangan, saya kira dunia kita sudah makin jahat. Sudah menuju akhir, tidak perlu punya hobi lagi. Semua difokuskan ke Tuhan, saudara. Jadi jangan menunda. Oleh sebab itu setiap hari saudara harus memiliki proyeksi. Proyeksi bagaimana menggunakan, memanfaatkan, menghargai kesempatan. Pagi bangun berdoa, pergi kerja sampai sore-sore pulang ketemu keluarga. Nanti malamnya ketika anak sudah tidur, saudara sediakan waktu menghadap Tuhan. Saudara harus jadwalkan itu. Pertemuan dengan orang-orang yang membuat Anda tidak kudus. Tidak perlu saudara lakukan. Kegiatan-kegiatan hidup yang membuat saudara tidak bertumbuh, harus saudara tinggalkan. Saudara sebagai jemaat GSKI Kebon Jeruk, saudara melihat acara-acara yang ada di gereja ini, sebanyak-banyaknya saudara kunjungi, saudara ikuti. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kapan kesempatan kita berakhir? Kita tidak tahu, saudaraku. Dan Tuhan tidak memberitahu. Kalau Tuhan memberitahu, maka pertobatan saudara tidak natural. Tidak tulus, saudaraku. Coba kalau Tuhan beritahu saudara. Bulan September tanggal 15 tahun 2022 jam 12 malam kamu akan meninggal dunia. Wah, tinggal 2 minggu. Saudara bertobat. Itu bertobat yang tidak natural, tidak tulus, diancam kematian. Dan pertobatan seperti ini pertobatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Beda kalau kita memang bertobat dengan sungguh-sungguh karena kita mau menyenangkan hati Allah dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, saudara. Coba kalau saudara tahu bahwa minggu depan saudara akan meninggal dunia. Tinggal seminggu, wah saudara kebaktian. Jam 8, jam 10, jam 3, doa ikut. Bapak-bapak nih ya, bapak-bapak ini. Kebaktian kaum ibu pun dia hadir. Dilarang tetap dia hadir. Pak, ini kebaktian kaum ibu, semua pakai rok, Pak. Oh, saya tetap ikut kebaktian. Kalau saya tidak boleh, nggak apa-apa saya pakai rok. Demi saya bisa masuk di sini. Kebaktian remaja pemuda ikut. Biar semua anak remaja pemuda, muda-muda, anak tua sendiri, anak tetap duduk di belakang. Penerima tamu, anak remaja pemuda berkata, Om nggak salah masuk. Enggak anak.
Ini hanya untuk remaja Om. Nggak apa-apa, saya juga remaja. Remaja tua. Kalau tahu kapan meninggal, orang sungguh-sungguh mau berubah. Tapi perubahan yang tidak natural, dan itu tidak menyenangkan hati Allah. Mestinya kita ini sadar bahwa kematian bisa menjumpai kita kapan saja, saudara. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tetapi bukan karena kita mau meninggal, kita bertobat. Mestinya kita mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan hanya untuk menyenangkan Dia. Aduh Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa melawan saudara kalau saudara menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang bisa merusak hidupmu kalau engkau menyenangkan hati Allah. Tidak ada. Katakan amin. Kalau saudara hidup suci, hidup benar, Tuhan lindungi saudara, Tuhan berkati saudara. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Kita bersedia bertobat setiap hari. Bukan karena mau mati, karena memang kita sadar kita ciptaan Allah, kita ini hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Dengan setiap kata yang kita ucapkan, dengan gerak pikiran perasaan kita. Tadi saya katakan saya dapat berkat. Tadi jam 2 pagi. Berkatnya apa Pak? Saya sebenarnya nggak mau kasih tahu, tapi ini bukan hal yang rahasia. Satu gairah atau semangat di dalam jiwa saya. Apapun yang terjadi, aku mau menjadi seorang yang benar-benar dinilai Tuhan itu suci. Dinilai Tuhan tidak bercacat, tidak bercelah. Jadi jangan kita menganggap gereja besar lebih penting dari kesucian hidup. Ada masalah-masalah yang saya hadapi, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jangan lihat itu. Tapi bagaimana kita berjuang untuk menjadi seorang yang benar-benar tak bercacat, tak bercela di mata Allah. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Itu berkat. Kita serius memperkarakan hidup kita. Bagaimana kita menjadi kudus standar Allah. Suci standar Allah. Benar-benar berkenan. Tak bercacat, tak bercela di mata Tuhan. Kita tinggal tunggu waktu. Kita akan meninggal. Saya akan meninggal lebih dulu mungkin. Dengan usia ini. Tapi ada bapak-bapak yang lebih dulu dari saya. Selamat jalan Pak. Dan kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan itu harus menggetarkan jiwa kita. Saya khawatir ya, saudara-saudara belum merasakan kegentaran pengadilan Tuhan ini. Sehingga saudara menunda, mari kita makan minum besok kita mati. Anda menunda, saudara tidak sedini mungkin membenahi diri. Semua saudara, termasuk aktivis. Awas, hati-hati saudara. Jangan main-main. Termasuk aktivis. Lagu ini saya karang di suatu pagi. Referennya belum tercipta, saya ambil lagu lain yang saya karang juga, yang referennya saya tempel di situ. Tahu nggak pagi itu Tuhan mengajar saya satu hal juga, berkat juga. Tuhan bicara begini, jangan memperdaya aku. Kamu jangan memperdaya aku. Tuhan, aku minta perbaiki nama baikku. Tuhan, aku minta satu lagi ini. Jangan memperdaya aku. Lalu saya cabut permintaan itu. Terserah Tuhan mau bikin apa.
Saudara masih memiliki kesempatan. Jangan saudara mendengar khotbah ini, saudara mengaminkan, saudara setuju, saudara mengakui ini khotbahnya benar, tapi saudara tidak bereaksi. Jangan sombong. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui keadaanmu yang masih jauh dari kehendak Allah, jauh dari keberkenanan di hadapan Allah. Akui setiap kesalahan sekecil apapun, sehalus apapun, dan mulailah berjalan di dalam kesucian Tuhan. Itu persiapan untuk kekekalan. Itu langkah berkemas-kemas. Lakukan apa yang saya sampaikan ini dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sombong. Saudara berkata, saya tidak sombong, Pak. Anda menunda pertobatan, saudara menunda untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu kesombongan. Saudara akan menyesal nanti. Ketika melihat kekekalan yang dahsyat dan engkau belum berkeadaan seperti yang Allah kehendaki. Nanti kalau tingkat Anda sudah dewasa, Anda nggak minta apa-apa. Anda pasti diberkati kok. Kerja baik-baik. Jaga pola makan, pola hidup yang baik. Anda olahraga jika mungkin, punya waktu dan mestinya diadakan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan tidak akan tidak peduli kebutuhanmu. Tidak mungkin. Sebab kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, kita memiliki perdamaian dengan Allah. Perdamaian yang benar ya, yang ideal. Tuhan menjadi sahabat kita. Tuhan ada di hatimu dan engkau di hatinya. Kita bisa melewati semua masalah-masalah. Kita bisa melewati semua masalah-masalah. Yang kemudian saudara menengok ke belakang, Anda melihat Allah itu setia dan baik. Jangan main-main. Saya kira sebagian saudara masih hanyut dengan berbagai persoalan sehingga Anda melupakan Tuhan. Ingat, saya tetap menasihati saudara bekerja rajin, tanggung jawab. Itu bagian saudara yang saudara tidak boleh tinggalkan. Tetapi porsi yang mesti saudara sediakan untuk Tuhan itu harus mencukupi, memadai. Kalau untuk uang, untuk karir, untuk studi, bekerja keras begitu rupa. Untuk kesehatan, bekerja keras begitu rupa. Mengapa untuk kesucian hidup, untuk keberkenanan di hadapan Tuhan kita tidak bekerja keras? Karena saudara tidak memberi porsi yang memadai. Cita rasa jiwamu masih cita rasa anak dunia. Anda tidak punya kehausan akan Allah. Di Lukas 16, kita membaca ada orang kaya yang ketika meninggal dunia, dia berseru kepada Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya untuk meneteskan air di lidahku. Karena aku haus dan tempat ini menyiksa. Pasti itu bukan air mineral. Tidak mungkin. Itu bukan kehausan normal seperti yang kita kenal, Pak. Itu haus akan Allah. Dan ternyata, perhatikan, ternyata jiwa manusia sudah ditata Tuhan bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa penciptanya. Bagaimana Tuhan mau bertemu dengan orang yang tidak merindukan Dia? Di dunia saudara tidak merasa membutuhkan Tuhan. Kalaupun merasa membutuhkan bukan karena Tuhan jadi kebutuhanmu.
Karena kau punya masalah, kau punya kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Anda membutuhkan Tuhan. Tuhan hanya menjadi alat, bukan pusat kerinduanmu. Lalu Anda meninggal dunia, lalu mau bersama dengan Tuhan. Engkau tidak setia. Kesetiaan seseorang bisa diukur dari seberapa orang haus akan Tuhan. Seberapa orang merindukan Dia. Katakan amin. Jadi kalau Anda tidak merindukan Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Ada yang salah. Itu juga saya kenakan dalam hidup saya pribadi, saudara. Kalau saya tidak merindukan Tuhan, ada yang salah dalam hidup saya. Saya menikmati kedudukan sebagai pendeta, gembala, ketua ini, ketua itu dengan segala fasilitas. Saya berkhianat kepada Tuhan. Saudara terlalu lama sudah menikmati kesenangan dunia. Walaupun saudara juga belum tentu memiliki banyak. Mungkin juga kekurangan. Tapi saudara tetap nekat maksa. Berpikir bahwa yang membahagiakanmu itu uang, keadaan tenang, rumah, mobil, fasilitas. Engkau teracuni oleh pikiran dunia. Mestinya kita seperti pemazmur yang berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Baru jadi kekasih Tuhan. Mumpung masih muda kita pacaran-pacaran. Tuhan nomor sekian. Bukan tidak boleh pacaran. Kamu ketemu Tuhan dulu, baru kamu ketemu jodoh yang baik. Kalau kamu belum ketemu Tuhan, salah jodohmu. Kemungkinan besar pada umumnya salah. Nanti kamu ketemu orang non-Kristen pun kamu akan kawinin dia atau kamu rela dikawinin. Kamu bukan hanya bodoh sekali. Saya khawatir Anda belum punya kehausan akan Allah. Saya jadi pendeta bertahun-tahun juga enggak haus-haus banget gitu loh. Masuk neraka sih enggak mau, tapi haus banget enggak. Saya mesti balik bertobat. Maka Tuhan izinkan banyak kejadian terjadi dalam hidup saya. Supaya saya balik kepada Tuhan. Terutama ketika saya mulai sakit di tahun 2021 tahun lalu. Saya tidak akan menyesal. Hidup ini singkat, walaupun kita bukan orang hebat. Tapi kita orang nekat. Orang yang mencari Tuhan. Ibu telah melewati perjalanan panjang. Sejak Rehobot berdiri bukan? Saya kenal muka ibu. Mana anak-anak ibu sekarang? Ibu tidak akan pernah menyesal ikut Tuhan. Ibu setia ikut Rehobot, setia ikut saya pun berubah dan bertobat. Anak saya juga di sekolah dari Bapak. Ya? Anak saya ikut Pak Wigno, sekolah dari Rehobot. Oke. Jadi melayani ikut Pak Wigno. Amin. It's okay. Anak saya nggak mampu. Ya. Oke, it's okay. Anak ibu juga anak saya. Oke. Nggak apa-apa. Anak saya semua pelayanan. Oke. Saya bersyukur saya pernah gereja ini. Bukan sekedar kita bisa membantu biaya anak sekolah kuliah sampai selesai. Tapi yang lebih dari itu, saudara dibawa kepada kekekalan. Jangan sombong. Saudara kalau masih hidup dalam dosa, harus berhenti berbuat dosa. Senahamatakalamasiko. Amin. Harus berubah. Harus berubah. Jangan sombong. Kalau saudara lihat banyak orang-orang di luar gereja, atau mungkin juga orang Kristen, kalau sudah terlalu kaya,
nyaman, relasi pejabat tinggi, nyaris tidak bisa diselamatkan. Gayanya begini, ini dadaku, mana dadamu. Kita permisi deh, gak mau seurusan sama yang begini. Kamu yang masih muda-muda ingat, satu kalimat saya ucapkan, sudah dengar yang muda-muda dan orang tua, satu kalimat ini kau dengar, jangan lawan Tuhan. Amin.